Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farla Gata Putra Rona dengan NIM 3010250024 dari SGD 8. Nah, pada kesempatan kali ini saya izin mempresentasikan video susulan praktikum fisiologi. Di sini materinya itu yaitu kapasitas kerja fisik. Nah, terus tujuan praktikumnya itu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dasar teori tentang fisiologi kontraksi otot dalam pembebanan kerja fisik. Terus mahasiswa mampu menjelaskan efek fisiologis dan pembebanan kerja fisik. Terus mahasiswa mampu mendemonstrasikan salah satu pemeriksaan kapasitas kerja fisik, yaitu dengan menggunakan metronom. Terus yang keempat, mampu menjelaskan kontrol fisiologi yang mendasari perubahan tanda vital atau tekanan darah setelah percobaan cold pressure test. Terus yang kelima, itu menganalisis data untuk menarik kesimpulan hasil percobaan. Nah, terus sebelumnya saya mau menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi KKF. Definisi KKF itu yaitu kemampuan maksimal tubuh dalam menghasilkan energi dan merupakan fungsi dari kesediaan zat gizi serta kemampuan tubuh dalam memperoleh oksigen. Terus besarnya energi yang dibutuhkan pada saat bekerja merupakan jumlah dari energi basal. Nah, terus semakin meningkatnya beban kerja, maka konsumsi oksigen akan meningkat serta proporsional hingga kondisi maksimum. Terus konsumsi oksigen diberi simbol VO2 dan diukur dalam satuan liter per menit. Terus mungkin aku bakal lanjut langsung ke pemeriksaan. Nah, jadi pemeriksaannya itu ada lumayan banyak, yaitu Queen's College Step, terus ada ergonomic test, terus ada 6-minute walking test, terus itu aja. Nah, terus kalau yang pertama, yang Queen's College Step, itu tuh alat dan bahannya ada bangku, terus ada metronom. Nah, sebelumnya saya minta maaf, saya lupa untuk nge-print metronomnya, cuman saya sudah print yang lain. Jadi ini metronom, bangku, metronom, terus ada stopwatch, itu ada 3 doang, bangku, metronom, stopwatch. Terus yang kedua, pemeriksaan ergonomic test, itu alat dan bahannya itu ada ergonomic bike, terus monitor HR dan tali dada ini, terus ada stopwatch lagi, terus sphygmomanometer, terus ada grafik RPE. Terus pemeriksaan 6-minute walking test itu alat dan bahannya itu ada stopwatch, pita perekat, terus kursi, tensimeter, sama stetoskop. Terus kalau misal yang alat dan bahan cold pressure test itu bangku, stopwatch, sphygmomanometer, stetoskop, sama ember berisi air es kurang lebih 4 derajat Celcius. Nah, terus kita langsung ke cara kerja college step aja. Nah, yang pertama, cara kerjanya itu siapkan seorang probandus yang akan dilakukan pemeriksaan.
Terus yang kedua, hitung denyut nadi probandus selama 30 detik sebelum melakukan kerja fisik. Terus yang ketiga itu, probandus diminta melakukan kerja fisik dengan cara naik turun tangga selama 3 menit dengan kecepatan 24 steps per menit untuk laki-laki dan 22 steps per menit untuk perempuan. Nah, setelah naik turun tangga kayak gitu selama 3 menit, pas detik ke-5 hingga 20 dalam periode recovery, hitung heart rate nadi karotis atau selama 15 detik kali 4. Nah, sama dengan heart rate per menit gitu. Nah, terus ke hasil yang ada kita gunakan untuk menilai VO2 max estimasi dengan dimasukkan ke dalam rumus Mairdell sesuai jenis kelamin. Terus hasil VO2 max-nya tuh dibandingkan ke tabel catch gitu. Terus di situ ntar dibagi yang perempuan, yang laki-laki, terus dikategoriin juga, dikategoriin dalam umur, terus ada poor, fair, good, excellent, sama superior gitu. Terus habis itu catat hasil VO2 max dan kategori kebugaran kardiovaskularnya pada lembar pemeriksaan. Nah, terus kalau misalnya yang ergonomic test, cara kerjanya itu yaitu minta probandus warming up sekitar 10 menit, terus pastikan heart rate mencapai 120 kali per menit. Terus tentukan MHR atau maksimum heart rate sama dengan 220 dikurangi usia gitu. Contohnya misal umurnya tuh 20 tahun, terus dikurangi 250 dari maksimum heart rate gitu. Terus yang ketiga, pasang monitor heart rate. Ya, ini pasang monitor heart rate-nya. Terus minta probandus mengayuh sepeda statis dengan kecepatan 60 rpm dan mempertahankan detak jantung 130 sampai 160 detak per menit selama 6 menit gitu. Terus habis itu catat heart rate-nya pada menit ke-5 dan ke-6. Terus setelah 2 menit, jika heart rate tidak 130 sampai 160 bpm, minta pemeriksa sesuaikan wattnya gitu. Terus habis itu catat hasil akhir, terus cooling down, terus cocokkan hasil pada normogram. Terus habis itu tentukan kategori VO2 max dengan heart rate sama dengan rumus heart rate sama dengan 130 dikurangi 160 bpm gitu. Terus kalau workload-nya itu, kalau misal yang male, yang cowok itu 450 kurangi 900 km per menit. Terus kalau female 300 kurangi 750 km per menit. Terus rumusnya itu tentukan VO2 max dari normogram liter per menit dengan cara menarik gas rata heart rate atau BPM dengan workload. Terus konversikan ke edge correction gitu. Habis itu lanjut ke 6 minute walking step. Cara kerjanya yaitu probandus siap pada tempat yang telah diberi tanda, terus beri aba-aba untuk mulai berjalan semampunya. Terus jalan semampunya, dan itu tuh tidak lari selama 6 menit. Terus stopwatch itu juga dijalankan. Terus probandus boleh berhenti jika terasa sesak atau lelah pada tungkai. Terus beri tanda tempat berhentinya juga. Terus jika sesak sudah hilang, boleh dilanjutkan. Terus yang kelima, setelah 6 menit, beri tanda probandus berhenti berjalan. Nah, terus yang ke-6, masa recovery itu di saat masa recovery tentukan tekanan darahnya. Terus habis itu hitung VO2 max-nya gitu. Nah, terus yang keempat tuh cold pressure test. Cara kerjanya itu siapkan seorang probandus yang akan dilakukan pemeriksaan. Terus mintalah probandus untuk duduk diam selama 5 menit. Nah, terus yang ketiga, selama menunggu pasanglah manset sphygmomanometer
dengan strip manometer pada lengan kanan atas. Nah, terus setelah probandus duduk, tetapkanlah tekanan darahnya sampai terdapat hasil yang sama 3 kali berturut-turut tanpa membuka manset. Terus suruhlah probandus memasukkan tangan kiri ke dalam air es yang kurang lebih itu 4 derajat Celcius sampai pergelangan tangan selama 1 menit. Jadi tangan kanan masih pakai manset, terus tangan kiri dimasukin ke air es sampai ke pergelangan selama 1 menit. Terus pada yang keenam, pada detik ke-30 dan detik ke-60 pendinginan, tetapkanlah tekanan sistolik dan diastoliknya. Terus yang ketujuh, catatlah hasil pengukuran tekanan darah probandus selama pendinginan. Nah, jadi itu cara kerja dari 4 tes untuk kapasitas kerja fisik gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.